Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Atalala dengan NIM 22406051 dari Komputer B. Di sini saya adalah salah satu mahasiswa D3 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membawakan pokok bahasan yaitu G-Metal yang merupakan salah satu produk dari kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi apa itu G-Metal, di sini saya akan memberikan pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas sampai akhir nanti. Yang pertama itu ada pengertian dari produk G-Metal ini sendiri, kemudian ada tujuan dari G-Metal, yang ketiga ada cara kerja G-Metal, yang keempat ada masalah yang dapat dikerjakan oleh G-Metal, yang kelima ada konsep algoritma genetika yang digunakan G-Metal. Yang pertama itu adalah pengertian G-Metal. Nah, seperti namanya sendiri yaitu G-Metal, yaitu merupakan singkatan dari Meta-Heuristic Algorithm in Java. Nah, pengertiannya itu kerangka kerja berbasis Java yang berorientasi objek, atau bisa kita katakan itu adalah framework Java untuk mengoptimasi multitujuan dengan meta-heuristic. Kemudian ada tujuan G-Metal. Nah, sebenarnya tujuan G-Metal ini ada banyak. Nah, tujuan G-Metal ini yang paling fokus itu menyediakan kerangka kerja framework, seperti yang saya katakan tadi, yang kuat dan fleksibel untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai algoritma, optimasi, dan evolusi. Selain dari tujuan G-Metal ini, terdapat beberapa tujuan lain, seperti algoritma multitujuan berdasarkan pengertian di awal tadi. Jenis algoritma multitujuan digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan lebih dari satu tujuan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Dalam artian multitujuan ini, algoritma ini dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang harus diselesaikan secara bersamaan, bukan satu persatu. Jadi, maka dari itu, solusi dari permasalahan yang banyak itu, kita dapat menggunakan algoritma G-Metal, karena salah satu tujuannya itu menyelesaikan masalah yang banyak secara bersamaan. Nah, dari jenis multitujuan tersebut, algoritma G-Metal ini memiliki beberapa jenis multi-objektif. Yang pertama itu ada NSGA2 yang memiliki varian SS, NSGA2, kemudian NSGA Al-Adaptif. Yang ketiga ada NSGA Gal Random, kemudian ada SPEA2, PAES, PESA2, OMOPSO, MOSEL, ABSS, MOEA-D, GENSI, SELDI, GD3, FASTIGA, IWA, SMSO, SMPSO-HIVI, SMS-MOA, DM-MOPSO, WAS-PGA, GWAS-PGA. Nah, dari sekian banyak jenis algoritma yang dimiliki multi-tujuan atau multi-objektif ini, saya akan menjelaskan salah satu di antaranya, yaitu NSGA2 dengan beberapa varian. Nah, NSGA2 ini memiliki kepanjangan yaitu Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm 2, yang memiliki arti algoritma genetika yang menghasilkan populasi terbaik yang tidak terdominasi atau non-dominated dalam pencarian solusi optimal untuk masalah multi-objektif. Dari jenis genetik ini, NSGA2 ini, dia memiliki beberapa varian, yaitu ada 3 varian. Yang pertama SSNSGA2, yang kedua NSGA2 adaptif, yang ketiga ada NSGA2 random. Nah, tentunya ketiga varian ini memiliki ruang lingkupnya masing-masing. Jadi yang pertama itu ada NSGA2 itu menggunakan dengan seleksi lingkungan berdasarkan elitisme. Yang kedua ada NSGA2 adaptif. NSGA2 ini menyesuaikan parameter yang adaptif, yaitu sesuai kebutuhan.
Yang ketiga itu NSKA random, yaitu dengan inisiasi populasi acak. Yang kemudian dari tujuan tadi ada juga tujuan tunggal. Sebelumnya kita membahas tentang tujuan multi objektif, sekarang yaitu tujuan tunggal dari algoritma G-Metal ini. Algoritma tujuan tunggal merupakan algoritma optimasi yang bertujuan menemukan satu solusi optimal untuk masalah optimasi, baik itu maksimisasi atau minimisasi, itu maksimal atau minimal. Nah, eh, algoritma tujuan tunggal ini juga memiliki jenis-jenis varian seperti algoritma genetika yang memiliki varian generasional, kondisi mapan, seluler sinkron, seluler asinkron. Ya, kemudian ada lagi strategi evolusi yang memiliki varian elitis atau mu lambda dan elitis atau mu lambda. PSO, DE, CMAS. Nah, dari banyak jenis algoritma tujuan tunggal ini, di sini saya akan menjelaskan satu jenis algoritma, yaitu algoritma genetika. Merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi dalam alam. Jadi, algoritma ini terinspirasi dari kejadian-kejadian yang berhubungan dengan alam, di mana nanti untuk pencarian solusinya dihasilkan melalui seleksi alamiah, rekomendasi, dan mutasi. Jadi, algoritma genetika ini memiliki kemiripan seperti evolusi yang terjadi di uh, biologi. Kita akan menyeleksi suatu individu itu dengan alamiah, rekombinasi, dan mutasi. Nah, untuk varian yang dimiliki oleh algoritma genetika ini ada 4, yaitu varian generasional, kondisi mapan, seluler sinkron, dan seluler asinkron. Nah, yang untuk varian generasional, itu model algoritma genetika di mana setiap generasi sepenuhnya diganti oleh individu baru dan dijelaskan oleh genetika seperti seleksi, crossover, dan mutasi. Kemudian kondisi mapan, model algoritma genetika evolusi yang dihentikan ketika kondisi berhenti ataupun mapan telah terpenuhi. Seluler sinkron model algoritma ketika di mana individu-individu dalam populasi dievaluasi, disilang, dan dimutasi. Seluler asinkron model algoritma genetika di mana individu-individu dalam populasi dievaluasi, disilang, dimutasi secara terpisah dan independen. Kemudian yang terakhir itu algoritma paralel. Algoritma paralel merupakan algoritma yang dirancang untuk menjalankan secara bersamaan di beberapa prosesor inti komputer. Jenis algoritma itu antara lain PNCI2, PSM, PSO, PMOEAT, dan PGCE. Nah, cara kerja G-Metal itu eh, ada banyak. Yang pertama, inisiasi populasi, yaitu dengan membuat populasi awal yang dikenal sebagai kromosom atau individu. Kemudian evaluasi, yaitu populasi dievaluasi berdasarkan fungsi dan tujuan yang objektif. Yang ketiga itu seleksi, individu-individu terbaik dipilih untuk bertahan dan berkembang biak ke generasi berikutnya. Kemudian reproduksi, individu yang dipilih bereproduksi untuk menghasilkan keturunan baru. Yang kelima itu pengganti populasi individu baru yang sudah meningkatkan variannya. Kemudian iterasi, langkah-langkah di atas diulangi jika generasi belum ditemukan sesuai dengan kriteria. Kemudian masalah yang dapat diselesaikan yaitu efisiensi komputasi, yaitu algoritma optimasi multi objektif yang seringkali memerlukan komputasi yang intensif, terutama ketika menangani masalah dengan ukuran besar atau ruang pencarian yang kompleks. Jadi efisiensi komputasi menjadi perhatian utama, terutama untuk optimasi real time atau dalam skenario sumber daya komputasi terbatas. Kemudian itu ada konvergensi prematur, yaitu algoritma optimasi cenderung mengalami konvergensi di mana solusi-solusi yang dihasilkan tidak mendekati optimum global atau setidaknya optimum lokal yang baik. Yang terakhir adalah perancangan operator, desain operator, crossover, mutasi, dan seleksi yang tepat sangat penting kinerja algoritma optimisasi. Penggunaan operator yang kurang efektif atau tidak sesuai dengan karakteristik masalah dapat mengakibatkan konvergensi yang buruk atau bahkan menghambat kemampuan algoritma untuk menemukan solusi yang baik.
Kemudian konsep algoritma G-Metal. Nah, yang pertama adalah individu. Nah, individu ini berisi sekumpulan beberapa individu lah yang akan menjadi awal dari algoritma ini. Kemudian dari individu kita berjalan ke populasi. Nah, di populasi inilah kumpulan beberapa individu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga seleksi. Nah, dari populasi tersebut dipilih beberapa gen atau varian yang baik atau yang bagus dari populasi tersebut. Kemudian reproduksi. Dari gen atau individu yang populasi yang dipilih yang terbaik itu akan bereproduksi. Kemudian evaluasi untuk bereproduksi untuk menghasilkan individu terbaru. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini melihat apakah hasil dari reproduksi ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang kelima, yang keenam itu ada pembentukan generasi berikutnya, yaitu apabila sudah sesuai kriteria maka akan terdapat individu baru. Yang terakhir adalah kriteria berhenti. Apabila sudah memenuhi kriteria maka proses algoritma G-Metal itu akan berhenti. Oke, mungkin hanya ini presentasi yang bisa saya sajikan untuk tentang produk kecerdasan buatan yaitu G-Metal. Untuk kesalahan kata dan ucapan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.